Apakah saudara ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat? Benar Yang Mulia. Kapan? Kami melakukan pemeriksaan ekshumasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2022. Ekshumasi itu bisa ahli jelaskan? Ekshumasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Oh, jadi jenazah sudah dikuburkan, saudara periksa lagi ya. Jadi waktu itu jenazah digali kembali. Jenazah digali kembali, kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian diperiksa. Dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Sepengetahuan ahli, jenazah yang setelah diekshumasi itu sudah berapa hari dikuburkan? Sepengetahuan kami bahwa jenazah yang kami periksa ini sudah kurang lebih 2 minggu lebih. 2 minggu. Benar. Apakah mayat ya, nama jenazah ya? Jenazah itu mengalami masih sama dengan yang sebelumnya, apa mengalami pembusukan atau apa? Jenazah yang kami periksa, jenazah atas nama Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat sudah mengalami pembusukan. Tanda-tanda pembusukan, kulit ari sudah pada lengan dan tungkai sudah mengelupas, serta sudah mengalami tindakan pengawetan jenazah. Apakah ketika saudara ahli melakukan identifikasi terhadap jenazah yang sudah diekshumasi tersebut, apakah juga menemukan 7 luka tembak masuk atau bagaimana? Bisa ahli jelaskan? Berdasarkan pemeriksaan kami melihat memang ada luka-luka pada tubuh jenazah, dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya, maka kami mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk. Tembak masuk. 4 luka tembak keluar. 4 luka tembak keluar. Bisa ahli jelaskan di 5 luka tembak masuk itu di bagian mana saja? Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri. Luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri. Kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan. Luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kanan. Luka tembak masuk yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Lengan bawah kiri? Lengan bawah kiri bagian belakang. Oh, di sini ya? Di sini ya? Oke. Ahli mengidentifikasi yang di jari apa tidak? Yang di jari ada luka, namun kami melihatnya bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri Yang Mulia, karena itu adalah berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang, karena arahnya dia akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingkingnya, sehingga itu satu lintasan. Jadi kalau menurut ahli itu satu lintasan dari lengan bawah sampai ke jari. Benar. Apakah ahli juga melakukan identifikasi terkait dengan luka tembak masuk yang ada di bawah mata sebelah kiri? Pada luka tembak masuk yang di bawah mata, kami melihat itu sebagai juga jalur lintasan anak peluru. Oh, jalur lintasan. Jadi kalau Dr. Faro menganggap bahwa itu adalah tembak masuk, kalau ahli ini menganggap bahwa itu adalah jalur lintasannya. Jadi bisa saya jelaskan demikian? Iya, boleh, silakan. Ketika anak peluru yang masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian dia akan keluar pada hidung, dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang kami dapatkan terkait di tempat kejadian perkara, maka kami melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanannya. Oh, rekoset ya. Rekoset, benar. Oh. Nah, jadi kurang lebih sama dengan yang perkenaan yang dijelaskan oleh Dr. Farao ya. Cuman bedanya kalau ahli mengatakan bahwa yang di jari ini adalah perlintasan dari lengan, kalau yang di bawah mata ini adalah rekoset dari bibir sini ya. Dari belakang kepala. Dari belakang kepala tembus ke hidung dan kemudian rekoset ke mantul ke bawah naik ke atas gitu ya. Benar. Oke. Ahli juga bisa menjelaskan nggak bahwa yang mana yang mengakibatkan kematian terkait dengan jenazah? Ya,
Saat kami lakukan pemeriksaan, kami melihat ada 2 luka tembak pada posisi yang fatal, yaitu di dada sisi kanan, karena di luka tersebut telah kami temukan menembus paru kanan, sehingga dapat dibayangkan bahwa sesuai keilmuan kedokteran bahwa itu akan menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Pada saat pemeriksaan memang betul kami sudah tidak menemukan lagi darah tersebut karena jenazah tersebut telah diotopsi sebelumnya, jadi pasti sudah dievakuasi dan diperiksa. Yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri, karena pada jalur lintasannya dia akan mengenai batang otak, sehingga itu bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika. Apakah ini kan jenazah sudah 2 minggu dan sudah mengalami formalin? Apakah ada luka-luka lain yang saudara kenali yang bersumber dari tembakan atau apa, selain daripada luka yang saudara ahli temukan tadi? Tidak ada luka-luka lain selain luka tembak. Tidak ada luka lain selain. Apakah saudara membuat suatu laporan hasil terkait dengan itu? Benar. Hasil pemeriksaan kami tuangkan di dalam surat keterangan ahli nomor 060/SKA/Romawi 8/2022/PP.PDFI. Hasilnya berdasarkan hasil identifikasi itu ya? Hasilnya ini mulai tindakan ekshumasi, pemeriksaan dalam hingga penentuan penyebab kematiannya. Oke, terima kasih. Kembali ke Pak Rao dulu. Yang saya tanya tadi adalah keadaan-keadaan yang saya sampaikan tadi, apakah mungkin itu juga menjadi semacam modalitas, menjadi trigger pelaku untuk bisa melakukan satu tindakan yang dianggap dengan kemampuan tadi sebagai enabler faktor, faktor yang menyebabkan, faktor tambahan yang menyebabkan dia dengan motifnya kemudian saya bisa melakukan itu. Tergantung tadi apakah dia berani menerima risiko atau tidak. Kalau dia berani, dia akan melakukan. Dia akan lakukan. Gitu. Dia akan lakukan ya kalau berani. Baik. Saudara penasihat hukum, 10 menit lagi waktu saudara. Saya mau ke Ibu Dokter. Makasih ya Pak Ahli. Tadi saudara ahli jelaskan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar ya. Betul. Terus tadi ada yang menyebut juga salah satu luka apa? Korset apa? Rekoset. 1 ya? Atau lebih dari 1? Luka rekosetnya itu. Dari dokter siapa ya? Dokter belakang. Ya? Oh sorry. Dokter belakang. Tadi yang saya tangkap 1 rekoset di mata. Selain di mata ada rekoset yang lain nggak? Nggak ada ya? Hanya 1 yang mengalami rekoset, yaitu yang luka tembak masuk dari belakang kepala. Dari belakang kepala keluar dari hidung dan kemudian mengalami masuk rekoset. lagi. Rekoset masuk lagi ke. Tidak masuk lagi, tapi menyebabkan luka di pipi dan di kelopak mata kanan bawah. Oke. Apakah bisa juga diidentifikasi artinya berapa peluru yang masuk dengan luka itu ya? Bisa nggak? Tidak bisa, jadi luka tembak masuknya saja. Hanya luka tembak masuknya aja ya? Kalau pelurunya nggak bisa ya? Tidak. Dokter juga nggak bisa ya? Kemudian tadi boleh ke dokter, Ibu Dokter sebentar. Disebutkan ada 2 luka fatal. 1 luka di dada, 1 lagi luka di kepala, 2 luka fatal. Tolong dulu jelaskan, kalau di dada itu kenapa dibilang fatal dan berapa lama dampak fatal itu timbul? Baik, dapat kami jelaskan berdasarkan ilmu kedokteran, yang luka pada dada sisi kanan itu setelah kami telusuri pada otopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menimbulkan perdarahan. Jumlah perdarahan yang saya temukan waktu pemeriksaan itu sekitar di atas 700 ml dengan bekuan darah ada 150 gram. Dengan jumlah segitu itu sudah dapat bersifat fatal bagi korban, menimbulkan perdarahan, dapat menimbulkan kematian namun memang tidak seketika. Jadi
ada jeda waktunya, biasanya hitungan menit. Berapa? Hitungan menit. Tapi pastinya menit? itu pastinya saya tidak mengetahui karena itu biasanya ahli bedah toraks yang mengetahuinya.